Pernahkah kalian bertanya-tanya, seperti apa wajah kampus kalian saat semua lampu sudah padam dan koridor menjadi sunyi? Kampus Institut Teknologi Bandung, atau yang kita kenal sebagai ITB, selalu penuh dengan energi dan hiruk-pikuk mahasiswa di siang hari. Namun, ketika malam menjelang, terutama selepas tengah malam, atmosfernya berubah total. Bangunan-bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang megah itu seakan menyimpan cerita yang tak pernah tertulis di buku sejarah manapun. Cerita yang hanya berani dibisikkan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Di antara semua gedung ikonik di ITB, ada satu yang menyimpan misteri paling kelam, yaitu Gedung Laptekvi siang hari. Gedung ini sama seperti gedung lainnya, penuh dengan aktivitas akademik. Tapi saat malam tiba, banyak mahasiswa yang bersumpah pernah mendengar suara aneh. Suara langkah kaki di lorong yang seharusnya sudah kosong. Bukan langkah biasa, melainkan suara yang berat dan teratur. Seolah sepatu bot tentara sedang menghentak lantai marmer dengan irama yang konstan. Suara itu menggema, memecah kesunyian malam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Dari mana asal suara itu? Menurut cerita yang beredar, jauh sebelum menjadi pusat pendidikan, di masa penjajahan Belanda, gedung ini pernah difungsikan sebagai rumah sakit militer, sebuah tempat di mana hidup dan mati para tentara ditentukan. Ruang bawah tanahnya, yang kini mungkin terkunci rapat, dulunya adalah saksi bisu dari berbagai operasi darurat dan proses autopsi para serdadu yang gugur di medan perang. Dikatakan, tidak semua arwah yang meninggalkan jasadnya di sana pergi dengan tenang. Ada yang masih tertinggal, terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Selamanya mengulang langkah terakhir mereka. Kisah yang paling sering diceritakan terjadi pada suatu malam di tahun ke-2016. Seorang mahasiswa arsitektur bernama Dewa sedang lembur sendirian di salah satu studio di gedung Laptek 5. Ia begitu fokus pada maket dan gambar kerjanya, ditemani kesunyian malam yang pekat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, semua lampu di ruangannya mulai berkedip-kedip dengan cepat. Jantungnya berdebar, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya masalah listrik biasa. Namun, ketenangannya pecah saat ia mendengar suara itu. Suara langkah kaki yang berat mendekat dari ujung koridor. Semakin lama semakin jelas, semakin dekat ke pintu studionya. Dengan napas tertahan, Dewa memberanikan diri mengintip keluar. Koridor panjang di hadapannya, banner-banner kosong dan gelap. Tidak ada siapapun di sana. Merasa sedikit lega, meski masih bingung, ia kembali ke mejanya. Namun, saat itulah matanya tak sengaja melirik ke pantulan kaca jendela yang gelap di sebelahnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bayangan di kaca itu bukan lagi pantulan dirinya. Sosok di sana memakai jas dokter berwarna putih kusam yang dipenuhi noda darah. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Dewa terlonjak dan langsung menoleh ke belakang dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, persis seperti sebelumnya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba menenangkan dirinya. Berpikir, mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat ia kembali menatap meja kerjanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas kertas gambarnya yang putih bersih, ada sebuah bercak darah kecil yang masih basah, membentuk jejak sebuah sidik jari yang tidak dikenal. Itu adalah bukti nyata bahwa ia tidak sendirian
malam itu. Sejak kejadian mengerikan yang dialami Dewa dan cerita-cerita serupa lainnya, koridor di gedung itu mendapat julukan baru di kalangan mahasiswa. Lorong langkah 13. Kenapa 13? Karena konon, setiap kali ada yang cukup berani untuk berjalan sendirian di lorong itu, sambil menghitung langkahnya dari ujung ke ujung, jumlahnya akan selalu 13. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seolah-olah ada penanda tak kasat mata yang memastikan setiap perjalanan di sana berakhir pada hitungan yang sama. Selalu 13. Selalu. Jadi, jika suatu saat kalian berada di ITB pada malam hari dan mendengar suara langkah di koridor yang sepi, jangan coba-coba untuk menghitungnya, karena mungkin saja kalian tidak benar-benar berjalan sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Sampai jumpa.